Novi dan Kak Vita. Shalom Kak Ella, shalom Kak Novi. Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Nah, kita sapa adik-adik bersama-sama ya kakak-kakak. Shalom adik-adik. Selamat datang di Sekolah Minggu Online GKIN Revival Kupang. Ya adik-adik, Kak Ella ajak semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Sambil bertepuk tangan dan berdiri adik-adik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. 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 Ya adik-adik, tetap berdiri dan kita akan berdoa untuk membuka ibadat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memimpin kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini kami akan mengikuti sekolah minggu secara online. Mari Tuhan berkati kami semua yang mengikutinya, bahkan guru-guru yang membimbing kami di dalam mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Biarlah kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik, dan kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, Kak Novi, Kak Vita masih semangat? Masih Kak Ella. Pastinya adik-adik di rumah juga masih semangat ya. Dan tetap dalam keadaan berdiri, kita mengangkat pujian I love you Jesus sambil menggunakan gerakan ya adik-adik. Kalau yang belum bisa menggunakan gerakan bisa bertepuk tangan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi kita angkat pujian ini. I love you Jesus. Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you,
Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Thought about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Adik-adik masih semangat kan? Kak Ella? Kak Masih. Vita? Masih. Luar biasa. Adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi dan kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Tapi sebelum itu, Kak Novi masih rindu sekali adik-adik untuk bernyanyi bagi nama Tuhan. Kita angkat pujiannya adik-adik ya. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Oke adik-adik, siapkan hati, duduk yang manis ya, untuk kita mau sama-sama menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Dan saat ini kami mau menaikkan segala doa-doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Dalam kesehatan mereka ya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Dalam studi mereka, dalam sekolah mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, bantu mereka. Berikanlah mereka akal budi, kecerdasan, agar mereka boleh berhasil di dalam studi mereka. Dan juga ya Tuhan, kalau sekarang ada dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan mau pulihkan, Tuhan sembuhkan. Juga untuk para orang tua yang sudah mendidik, membantu mereka, Tuhan Yesus mau berkati, berikan kesehatan yang baik dalam pekerjaan, Tuhan Yesus mau memberkati. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang tetap setia mendidik anak-anak di dalam rohani, di dalam percaya kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam pergumulan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka. Tuhan Yesus mau menyertai dan memberkati mereka ya Tuhan. Hamba serahkan juga Tuhan untuk orang-orang yang mungkin belum percaya kepada-Mu. Biarlah Tuhan Yesus mau menarik mereka untuk datang kepada-Mu ya Tuhan. Hanya ini doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, baca kitab suci doa tiap hari.
suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi lakukan pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik semuanya yang sedang menyaksikan Sekolah Minggu Online di hari ini. Apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya dalam keadaan baik, sehat, sukacita, dan sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan di hari ini. Nah, pertama-tama kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua. Apakah adik-adik pernah membayangkan jikalau kita manusia hanya makan selama dalam seminggu cuma 1 kali makan saja? Nah, misalnya adik-adik cuma makan di hari Minggu pagi, kemudian di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu adik-adik tidak makan lagi sama sekali. Kira-kira apa yang terjadi ya pada tubuh manusia? Sudah pasti tubuh manusia akan mengalami lemas, pusing, tidak fokus untuk belajar, tidak punya tenaga untuk bermain, bahkan kita semua bisa jatuh sakit. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan manusia, tubuh manusia, untuk diisi nutrisi setiap harinya dan diberi makan setiap hari. Jadi, manusia perlu makan secara teratur, makan pagi, makan siang, makan malam, agar manusia boleh tumbuh dengan baik, boleh tumbuh dengan kuat, dan boleh tumbuh dengan sehat. Nah, adik-adik, sama seperti halnya tubuh fisik, sama seperti halnya tubuh kita, nah demikian juga kehidupan rohani kita, demikian juga iman kita yang perlu diberi makanan rohani setiap harinya. Apa makanan rohani buat iman dan kehidupan rohani kita? Makanan rohaninya adalah firman Tuhan. Nah, saat ini kakak ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita, baik Alkitab fisik maupun aplikasi Alkitab di dalam handphone. Nah, kakak mau ajak kita buka di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayat 5. 2 Timotius 1 ayatnya yang kelima. Nah, kakak akan baca buat kita semua. 2 Timotius 1 ayatnya yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, adik-adik, di ayat ini Paulus menuliskan rasa syukurnya saat teringat akan seorang pemuda bernama Timotius. Nah, siapa Timotius ini? Timotius adalah seorang anak muda yang luar biasa. Ia setia melayani Tuhan, ia berani, dan
dia juga menjadikan hidupnya sebagai berkat bagi banyak orang adik-adik. Nah, tapi tahukah adik-adik dari mana Timotius belajar mengenal Tuhan? Apakah dia mengenal Tuhan hanya dalam satu malam saja? Tentu tidak adik-adik. Rasul Paulus mencatat ada 2 orang yang sangat luar biasa di balik hidupnya Timotius. Yang pertama adalah neneknya bernama Lois, dan kemudian orang kedua adalah ibunya, yaitu Eunike. Nah, adik-adik, di sini kita melihat bahwa iman bertumbuh dari generasi ke generasi. Generasi pertama, iman yang tumbuh dalam diri neneknya Timotius bernama Lois, dan generasi kedua, iman bertumbuh di dalam diri ibunya Timotius, yaitu Eunike. Nah, kemudian iman ini bertumbuh di generasi selanjutnya, yaitu dalam diri Timotius, adik-adik. Nah, kita melihat di sini ada mata rantai pertama, yaitu neneknya Lois. Nenek Lois adalah seorang perempuan yang memiliki iman yang tulus ikhlas kepada Tuhan. Nah, adik-adik, nenek Lois ini mengajarkan dan menanamkan rasa cinta kepada Tuhan, pengenalan akan Tuhan, menanamkan iman kepada Tuhan di dalam diri keluarga kecilnya, dalam diri anak-anaknya. Dan kita melihat ada mata rantai yang kedua. Mata rantai kedua ini adalah Ibu Eunike. Nah, adik-adik, iman yang hidup dalam diri nenek Lois tidak berhenti dalam diri nenek Lois sendiri saja, namun iman ini mengalir dan hidup dalam diri anaknya, yaitu Ibu Eunike ini, adik-adik. Nah, Eunike melihat bagaimana cara ibunya berdoa, bagaimana ibunya mengenalkan Tuhan, dan Ibu Eunike ini dia mengikuti cara daripada nenek Lois ini, adik-adik. Nah, itu mata rantai kedua. Kemudian ada mata rantai ketiga, yaitu Timotius sendiri, adik-adik. Ketika Timotius lahir, Ibu Eunike dan nenek Lois bersama-sama membesarkan Timotius di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, adik-adik, sejak Timotius masih kecil, mereka rajin membacakan kitab suci kepada Timotius, dan mereka juga mengajarkan hukum-hukum Tuhan kepada Timotius, adik-adik. Jadi kita bisa melihat bahwa iman ini mengalir dari nenek Lois, kemudian ke Ibu Eunike, kemudian kepada Timotius sendiri. Nah, inilah yang dinamakan iman dari generasi ke generasi, adik-adik. Nah, adik-adik, kita bisa melihat bahwa iman ini bertumbuh melalui pembelajaran firman Tuhan setiap hari. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan satu pertanyaan. Bagaimana caranya iman dari nenek Lois dan juga iman dari Ibu Eunike ini bisa berpindah secara sukses kepada Timotius, adik-adik? Apakah cukup hanya dengan mengajak Timotius pergi ke rumah Allah pada hari Minggu saja? Tentu tidak cukup, adik-adik. Pergi ke rumah Tuhan, pergi ke gereja memang sangat penting. Namun, itu saja tidak cukup, adik-adik. Rahasia pertumbuhan iman Timotius terletak pada pembelajaran firman Tuhan yang dilakukan setiap harinya di dalam rumah mereka. Jadi dalam rumah mereka selalu diajarkan firman Tuhan setiap hari. Makanya Timotius mengenal Tuhan dengan baik, adik-adik. Dan juga mereka selalu mengajarkan firman Tuhan, mereka melakukan firman Tuhan setiap hari. Dan coba adik-adik bayangkan jika adik-adik punya satu tanaman. Nah, adik-adik mempunyai satu tanaman ini dan adik-adik hanya menyiraminya 1 kali saja dalam seminggu. Bagaimana tanaman ini bisa bertumbuh dengan baik kalau hanya disiram 1 kali saja dalam seminggu? Nah, apa yang akan terjadi pada tanaman itu di hari-hari lainnya? Tanaman itu mungkin akan layu, daun-daunnya akan menguning, dan juga perlahan-lahan dia bisa kering dan bisa mati karena dia kekurangan air, tidak disiram setiap hari. Nah, iman kita pun
persis seperti tanaman itu adik-adik. Pada hari Minggu adalah saat kita bersama-sama menyiram iman kita. Namun di hari-hari lain, hari Senin sampai hari Sabtu, tanaman iman harus terus disiram adik-adik. Kita perlu menyirami iman kita perlu memberi makan iman kita setiap hari, tidak hanya di sekolah minggu saja, tidak hanya di hari Minggu saja adik-adik. Nah, adik-adik, di rumah Timotius, firman Tuhan bukan hanya dibaca pada saat mereka sedang dalam masalah saja, ataupun dibaca atau dilakukan hanya satu kali saja seminggu. Tidak adik-adik, namun firman Tuhan ini menjadi bagian dari kehidupan mereka setiap harinya. Nenek Louis dan Ibu Eunike menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan saat mereka sedang berkumpul, saat mereka sedang duduk, saat mereka bangun tidur, ataupun pada saat mereka sebelum tidur adik-adik. Karena Tuhan pun memerintahkan supaya membicarakan tentang Tuhan setiap harinya. Pada saat sedang duduk, sedang dalam perjalanan, sedang berbaring, Tuhan pun memerintahkan untuk membicarakan firman Tuhan setiap hari adik-adik. Dan Timotius tidak hanya mendengarkan firman Tuhan melalui perkataan, namun Timotius juga melihat keluarganya, melihat Nenek Louis, melihat Ibu Eunike, tidak hanya mengatakan firman Tuhan saja, namun juga melakukan firman Tuhan setiap hari. Dan Timotius pun mengikuti cara hidup mereka adik-adik. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa mereka mengandalkan firman Tuhan dalam tindakan mereka sehari-hari. Jadi mereka tidak hanya memperkatakan firman Tuhan saja, namun mereka juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Nah, adik-adik, demikian juga buat kita semua, demikian juga buat adik-adik. Adik-adik harus menjadi generasi penerus yang kuat, yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, hari ini lewat cerita tentang Nenek Louis, cerita tentang Ibu Eunike, cerita tentang Timotius, Tuhan juga ingin mengingatkan kita. Tuhan juga ingin mengingatkan kita semua yang mendengarkan sekolah minggu online ini, yang sudah membaca ayat ini, yang sudah mendengarkan cerita tentang keluarga tadi. Tuhan mau mengingatkan yang pertama, Tuhan mau mengingatkan supaya adik-adik semua selalu bersyukur untuk keluarga yang adik-adik punya dan guru-guru yang ada buat adik-adik. Jika hari ini adik-adik memiliki orang tua, memiliki kakek, memiliki nenek, memiliki guru-guru, baik guru-guru sekolah minggu maupun guru-guru di sekolah yang selalu mengajak adik-adik berdoa ataupun selalu mengajak adik-adik membaca Alkitab, bersyukurlah kepada Tuhan jika adik-adik memiliki mereka semua. Mereka sedang memberikan warisan paling mahal dalam hidup adik-adik, dan warisan itu adalah mengenalkan adik-adik semua kepada Tuhan Yesus. Nah, itu yang pertama yang Tuhan mau ingatkan kepada adik-adik. Yang kedua yang Tuhan mau ingatkan kepada adik-adik adalah supaya adik-adik menjadikan firman Tuhan sebagai makanan harian adik-adik. Sebagaimana setiap hari adik-adik perlu untuk makan nasi biar adik-adik tetap kuat, biar adik-adik bisa punya tenaga untuk menjalankan aktivitas, bisa sekolah dengan baik, bisa belajar, bisa bermain dengan baik. Demikian juga adik-adik perlu firman Tuhan sebagai makanan rohani adik-adik, supaya adik-adik terus kuat dalam iman adik-adik semua. Jangan biarkan Alkitab adik-adik menjadi berdebu di meja dan hanya dibuka pada saat hari Minggu, pada saat sekolah minggu saja. Tetapi adik-adik juga harus menjadikan untuk membaca Alkitab setiap hari dan berdoa sebagai kebiasaan hari-hari adik-adik semua. Jadi seperti halnya tanaman tadi yang kakak sudah bilang, perlu disiram, dan juga makanan nasi yang setiap hari adik-adik harus makan. Demikian Alkitab, demikian firman Tuhan juga harus adik-adik baca setiap hari.
Adik-adik juga perlu untuk berdoa setiap hari biar iman adik-adik semakin bertumbuh, adik-adik semakin kuat dalam iman. Itu yang kedua yang Tuhan mau ingatkan kepada adik-adik. Kemudian yang ketiga, Tuhan mau ingatkan bahwa adik-adik adalah penerus rantai iman. Tadi rantai iman yang pertama ada Nenek Louis, kemudian rantai iman yang kedua ada Ibu Eunike, dan rantai iman yang ketiga ada Timotius. Kemudian adik-adik juga adalah penerus rantai iman. Nah, adik-adik harus ingat bahwa adik-adik semua hari ini adalah Timotius masa depan. Nah, suatu hari nanti saat adik-adik sudah bertumbuh menjadi lebih dewasa, adik-adik juga akan meneruskan iman yang kuat ini kepada adik-adik kecil yang lainnya, kepada teman-teman adik-adik yang lain, dan juga kepada keluarga adik-adik di suatu hari nanti. Jadi mereka perlu, adik-adik semua, adik-adik perlu juga menjadi Timotius di masa depan yang punya iman yang kuat kepada Tuhan Yesus, yang percaya sepenuh hati kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamatnya adik-adik semua. Dan adik-adik, mari kita menjaga agar rantai iman ini tidak putus. Biarlah iman kita yang tulus ikhlas ini bertumbuh makin kuat di dalam hati kita melalui ketekunan kita membaca Alkitab, melalui kita berdoa, dan tidak hanya sampai situ, namun kita juga perlu untuk melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, kita kan sudah tahu apa yang Tuhan inginkan lewat kita membaca Alkitab. Nah, tidak hanya sampai situ saja, tidak hanya sampai kita tahu saja, namun kita juga perlu melakukan firman Tuhan setiap harinya. Jadi tidak hanya sampai membaca saja, namun adik-adik juga perlu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan adik-adik semua. Jadi kisah dari Nenek Louis, Ibu Eunike, dan juga Timotius semoga juga menguatkan adik-adik supaya adik-adik juga sama seperti mereka, menjadi orang-orang yang punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Jadi kakak harap adik-adik semua punya iman seperti Ibu Eunike, seperti Nenek Louis dan Timotius ini, yang iman mereka ini dipuji oleh Paulus dan yang diingat oleh Paulus. Semoga renungan firman Tuhan yang kakak sampaikan di hari ini boleh memberkati adik-adik semuanya dan juga menjadi pedoman buat adik-adik supaya adik-adik semakin setia dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan. Semoga Tuhan menjamah hati adik-adik semua supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat adik-adik semua. Karena itu, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa, semuanya mengambil sikap doa yang baik. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur di hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang firman Tuhan kepada Nenek Louis, Ibu Eunike, dan juga Timotius. Tuhan, kami bersyukur ada orang-orang hebat yang boleh menjadi pedoman buat kami supaya kami boleh mencontohi mereka bagaimana mereka punya iman yang tulus ikhlas kepada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus supaya kami anak-anak-Mu punya iman sama seperti yang mereka punya, yang percaya Tuhan dengan sepenuh hati mereka, yang berdoa setiap hari, yang membaca firman Tuhan setiap hari, dan juga melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak-Mu supaya kami boleh tetap setia kepada Tuhan, dan kami, Tuhan Yesus, kami boleh bertumbuh dalam iman yang selalu takut akan Tuhan. Kami sudah mengakhiri ibadah kami di hari ini. Semoga ibadah kami ini berkenan kepada Tuhan dan Tuhan Yesus menjamah hati kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus, terima kasih banyak Allah Bapa. Kami telah berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Dadah adik-adik, shalom. Ya, Kak Ella, Kak Novi, Ya, Kak Vita. Kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Benar sekali Kak Vita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, Hatiku Percaya.
kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memimpin dan menyertai ibadah kami dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Amin. Kak Vita, Kak Novi, ibadat kita telah selesai. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Shalom.